sesuatu, maka ilmu itu bentuknya akan lebih indah dari matahari, bulan, bahkan semua yang ada. Bentuk daripada ilmu itu akan lebih bagus, lebih indah, lebih bersinar, lebih nikmat, lebih enak dipandang daripada matahari, bulan, bintang dan yang lain-lain. Dikarenakan ilmu merupakan satu hal atau satu perkara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan bagi setiap orang yang diberikan ilmu tersebut. Ya fa'ila alladziina aamanu minkum wa ulul ilmi. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang diberi orang yang beriman. Pertama Allah angkat derajat orang-orang yang beriman. Lalu kemudian yang kedua Allah angkat derajat orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan perbedaan antara orang mukmin, alladziina aamanu, orang yang beriman, Allah angkat derajatnya dibanding orang yang tidak beriman, jauh Allah angkat derajat. Tapi orang yang beriman tidak diberikan ilmu, dengan orang yang beriman diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya. Perbedaan di antara mereka bisa sampai 70 derajat. Perbedaan di antara mereka bisa sampai 70 derajat, yang mana setiap satu derajatnya perbedaan tersebut sebagaikan perjalanan 500 tahun lama. Perbedaan antara orang yang diberikan ilmu dengan tidak diberikan ilmu. Maka artinya apa yang kita dapatkan ini semua nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan ilmu dapat warisan dari Nabi, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya jauh dengan yang lain. Maka kemuliaan dari kemuliaan ini hendaknya kita jaga. Karena ilmu dikatakan ba'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abadil wazan. Seorang alim yang dia punya ilmu, diberikan ilmu kepadanya, tapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya, maka orang semacam ini dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum orang yang menyembah berhala. Orang yang menyembah berhala bakal disiksa oleh Allah, bakal diazab oleh Allah. Tapi orang yang diberikan ilmu tapi tidak mau ngamalin ilmunya, mereka lebih dulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang berilmu itu adalah orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nama istilahnya amanat ilmu. Amanat ilmu adalah salah satunya, amanat ilmu itu harus diamalkan. Yang kedua, amanat ilmu harus disampaikan. Sangat tercela sekali orang yang menyembunyikan ilmu. Dia punya ilmu tidak mau bagikan kepada orang lain. Dia punya ilmu tidak mengajarkan sama orang lain. Menyembunyikan ilmu dengan alasan tawadhu, dengan alasan tidak pantas dan lain sebagainya. Orang semacam ini orang yang menyembunyikan ilmu dan sangat dilaknat dan sangat tercela apa yang dia lakukan. Orang yang diberikan ilmu itu istimewa sekali. Alhamdulillah, apa yang kita dapatkan di sini di pesantren adalah bagian besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memilih kita. Allah memilih semua orang menjadikan para penuntut ilmu. Hanya orang-orang yang dipilih saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana dalam riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari Sayyidina Abu Hurairah pergi ke pasar. Sampai di pasar, beliau mengatakan kepada orang-orang yang di pasar, wahai ahli suq, wahai para penghuni pasar, kenapa kalian masih di sini? Kalian nggak mau ikut ambil bagian? Itu di masjidnya Rasulullah lagi dibagi-bagikan warisannya Rasulullah. Kenapa kalian di sini nggak mau ngambil bagian? Maka mereka bergegas di para sahabat, mereka tinggalkan mereka punya doa. Ditinggalkan bapak-bapak mereka tanpa dikunci. Mereka tinggalkan barang harta yang mereka punya. Demi apa? Demi untuk mendapatkan warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ada warisan yang lagi dibagi-bagi di masjid. Cuma kalau kita mau pikir, sahabat ini ketika dibilang ada warisan Nabi di masjid lagi dibagi-bagikan, mereka sampai rela tinggal ke toko. Apa para sahabat itu nggak sadar Nabi Muhammad itu nggak punya harta? Sadar. Apa para penghuni pasar itu nggak sadar bahwa Nabi Muhammad nggak punya harta? Sadar. Mereka tahu yang lagi dibagi, kalaupun ada warisan yang sedang dibagikan di masjid, bukan berupa onta Nabi atau kuda Nabi atau tanah Nabi atau surat tanah, bukan itu yang ada di pikiran para sahabat. Tapi yang ada di pikiran para sahabat, walaupun hanya mendapatkan sehelai kain dari yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW, walaupun secarik daripada itu, walaupun cuma sehelai rambutnya Rasulullah, itu sudah cukup bagi mereka sebagai alasan untuk meninggalkan semua harta mereka. Toko mereka tinggalkan hanya untuk bisa mendapatkan hal yang demikian di pikiran mereka.
yang masuk Islam, yang dulunya ketika perjanjian Hudaybiyah terjadi, dia bukan saat itu dalam posisi yang masuk Islam, belum masuk Islam. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah ini orang belum masuk Islam. Bahkan dia ada pihak Quraisy yang saat itu ketika terjadinya perjanjian Hudaybiyah, ketika Nabi Muhammad SAW meminta untuk dituliskan Muhammadur Rasulullah, minta Nabi Muhammad menyuruh kepada tukang tulisnya Nabi, tulis Muhammad Rasulullah. Ini orang yang dari kafir Quraisy ini belum masuk Islam waktu itu, dia nggak setuju ditulis Muhammad Rasulullah. Tulis Muhammad saja, kalau mau Muhammad bin Abdullah saja. Jangan tulis Rasulullah, utusan Allah. Karena saya tahu dia utusan Allah, sudah saya ikuti dari lama. Nggak mau, nggak setuju. Nama Nabi Muhammad ditulis dengan Rasulullah saja nggak setuju dia. Tapi beberapa tahun berlalu, 3 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, apa yang disaksikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyaksikan banyak para sahabat berkeliling mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang gunting rambut. Nabi lagi gunting rambut. Itu sahabat nungguin, mengelilingi Rasulullah, nungguin. Apa yang mereka tunggu? Mereka tidak sebut apa yang mereka tunggu, cuma mereka mengelilingi Rasulullah, ada yang mereka tunggu. Lalu selesai digunting rambutnya Rasulullah, yang nyukur, yang gunting rambut Nabi bilang, nanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ini rambut mau diapakan? Ya Rasulullah, ini rambut mau diapakan? Kata Rasulullah, bagi-bagikan kepada para sahabat. Nabi tahu apa yang mereka tunggu. Nabi tahu apa yang para sahabat tunggu. Sahabat menunggu untuk bisa dapat rambutnya Nabi. Oleh Nabi disuruh bagi-bagikan, dibagikanlah itu rambut. Ada satu orang kebagian 1 helai rambut, ada lagi yang dapat 2 helai rambut. Ya, di antara sahabat ada yang dapat 1 helai, ada yang dapat 2 helai rambut. Bayangkan berapa jumlah rambut Rasulullah. Rasulullah punya rambut lebat. Artinya sahabat yang mengelilingi saat itu pun banyak. Saking banyaknya sehingga hanya mereka hanya mendapatkan bagian 1 helai atau 2 helai saja, dan lebih dari itu. Saking banyaknya sahabat saat itu. Dan ada satu sahabat yang ketiga, kebanyakan sahabat seperti itu. Tapi ada satu sahabat yang diperhatikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian Sayyidina Abu Bakar menangis melihat itu. Yaitu ada satu sahabat yang ketika diberikan sehelai rambutnya Rasulullah, dia ambil, dia terima itu rambut dengan kedua tangannya, diangkat kedua tangannya nada seperti orang yang mengemis, seperti orang yang berdoa. Dia terima itu rambut dengan kedua tangannya, kemudian dia cium itu rambut, dia taruh di antara kedua matanya. Sambil dia pun berlinang air mata menangis karena mendapatkan rambutnya Rasulullah. Artinya orang yang 3 tahun lalu nggak setuju nama Nabi Muhammad ditulis dengan Rasulullah. 3 tahun berlalu masuk Islam, jadi orang yang betul-betul cinta kepada Rasulullah, bahkan menangis ketika mendapatkan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bayangan orang-orang pasar yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Abu Hurairah mengatakan itu di masjidnya Rasulullah lagi dibagi-bagikan warisannya Rasulullah. Bayangkan mereka hal semacam itu yang akan mereka dapat. Lalu kemudian mereka tinggalkan semua toko mereka pergi ke masjid. Sampai di masjid tidak lama Abu Hurairah masih nunggu di pasar. Tidak lama mereka balik lagi dari masjid ke pasar lagi. Sampai di pasar ketemulah dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah heran, loh, kok balik lagi? Kok cepat banget sudah balik lagi? Memang kalian nggak ambil bagian warisan Nabi Muhammad? Wahai Abu Hurairah, kok tipu kami ya? Tidak ada di masjidnya Nabi sesuatu yang sedang dibagi-bagikan. Kami tidak melihat ada sesuatu yang sedang dibagikan di masjidnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Kok tipu kami? Kata Abu Hurairah, tidak ada sama sekali. Kalian tidak ada lihat orang sama sekali dalam masjid? Tidak ada orang? Oh, kalau orang ada dalam masjid, apa yang mereka lakukan? Sebagian ada yang sedang sholat, ada sekelompok lagi yang sedang ngaji Quran, ada sebagian lagi yang mereka sedang mudzakarah, saling belajar mengajar, mengingatkan tentang ilmu halal dan haram, tentang hukum fikih, lagi belajar. Ada sekelompok orang yang sedang sholat, sekelompok yang lagi ngaji Quran, sekelompok yang lagi belajar ilmu. Maka kata Sayyidina Abu Hurairah, "Dzaka miras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Itulah warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berkata, kata Abu Hurairah, "Innamal anbiya lam yuwarrithu dinar wala dirham wa inna waratsul ilm." Tidaklah mereka para nabi itu mewariskan daripada dinar, dirham, harta atau yang lainnya, tetapi yang mereka wariskan oleh para nabi adalah ilmu.
warisan para nabi adalah ilmu. Sampai Nabi Muhammad mengatakan al-ulama warathatul. Pertanyaan, orang itu berhak dapat warisan karena hubungan kerabatnya dekat apa hubungan kerabatnya jauh? Orang bisa dapat warisan artinya orang itu punya hubungan yang dekat dengan orang yang mewariskan harta itu. Ini ada nggak tetangga, bukan kerabat, bukan saudara, bukan siapa-siapa, meninggal orang ini, tetangganya dapat nggak warisan? Nggak dapat. Bukan, nggak punya hubungan dekat dengan orang si jenazah, nggak punya hubungan dekat dengan si mayit. Orang yang dapat warisan itu artinya itu orang dekat. Nah, orang yang dapat ilmu artinya orang dapat warisan Nabi. Orang dapat warisan Nabi, tanda Allah buat orang itu punya hubungan dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung kita saat ini. Beruntung bagi kita yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada dua amanat ilmu. Yang pertama kita amalkan, yang kedua kita bagi. Jangan lupakan itu, sehingga terlebih lagi kita mau masuk ke bulan Ramadan. Apa yang dikerjakan, apa yang diamalkan, apa yang kita tanam dan apa yang kita siram di bulan Rajab, kita siram di bulan Sya'ban. Jangan sampai kita gagal panen di bulan Ramadan. Jangan sampai kita gagal panen di bulan Ramadan. Siapa orang yang gagal panen? Sudah di bulan Rajab di pondok pesantrennya baca istighfar, kemudian di bulan Sya'ban banyak ngaji, banyak belajar, banyak amal di pesantrennya. Lalu pulang ke rumah di bulan Ramadan nggak sama sekali melakukan apa yang diajarkan di pondok pesantren. Nah, ini orang sudah nanam, sudah nyiram, gagal panen. Tapi orang yang pengen panen, itu sudah tanam sudah. Bulan Rajab itu sudah tanam di pondok. Bulan Sya'ban itu sudah siram di pondok. Bulan Ramadan jangan sampai gagal panen. Harus menjadi panen yang sukses. Harus jadi panen yang sukses. Yaitu apa? Teruskan apa yang diajarkan di pondok pesantren, amalkan di rumah. Apa yang diajarkan di pondok pesantren, amalkan di rumah sehingga kita panen di bulan Ramadan. Bakal terasa badan kita ketika setelah selesai bulan Ramadan yang didapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala bakal terasa untuk hidup kita bawa manfaat dunia akhiratnya ada pasti. Kalau kita panen. Tapi kalau kita nggak peduli dengan amal yang diajarkan di pesantren, maunya main-main saja, pulang ke pesantren, pulang dari pesantren, pulang ke rumah, buka HP, sibuk dengan HP 18 jam. Kemudian sisa ada 4 jam untuk tidur, 18 jam untuk main HP lagi atau nonton TV atau jalan-jalan dan lain sebagainya. Tapi kemudian amal-amal yang diajarkan di pondok pesantren dihilangkan begitu saja, ini gagal panen. Orang gagal panen itu banyak, bisa kejual tanahnya. Orang gagal panen bisa kejual dia punya tanah. Kalau dalam urusan ilmu hati-hati. Kalau dia gagal panen bisa kejual ilmunya, bisa kejual imannya nanti. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di setiap pelajaran-pelajaran yang